Bab 325. Charlie berada di lingkungan, berbicara dengan istrinya Claire dan Jacob. Saat ini, pintu bangsal ditendang dengan keras. Ibu mertua Elaine bergegas masuk dengan ganas. Begitu dia masuk, Elaine mengambil cek $1 miliar di tangannya, dan sambil mengocoknya dengan keras, dia mengutuk, "Charlie, kamu bastard, bahkan kamu berani menipu?" Charlie tertegun, dan bertanya dengan heran, "Bu, yang mana yang kamu nyanyikan? Kapan aku berbohong padamu?" Elaine mengabaikannya, lari ke Claire, dan mengeluh, "Putri, Anda harus menceraikan pembohong besar ini. Orang ini gelisah dan tidak baik. Dia ingin menipu ibumu." Claire juga bingung dan bertanya, "Bu, ada apa?" Elaine menyerahkan cek itu kepada Claire, dan berkata dengan marah, "Lihat. Kain suami Anda benar-benar memberi saya cek palsu senilai 100 juta. Kasir di rumah sakit hampir menelepon polisi dan membuat saya ditangkap. Panggil aku scammer. FCK." Charlie merasakan sedikit di dalam hatinya, ini, cek 100 juta ini, Warnia menghormatinya. Sialan, pasti sudah dimasukkan ke dalam saku dan bingung dengan 180,000 cek. Ini sudah berakhir. Bagaimana menjelaskannya? Claire melihat cek kali ini, wajahnya tiba-tiba sulit dilihat, dia berseru, "Charlie, apa yang terjadi dengan cek palsu 100 juta ini? Apakah Anda sekarang terlibat dalam penipuan?" Charlie buru-buru menjelaskan, "Oh, istri, ini adalah kesalahpahaman." Claire mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi? Jelaskan dengan jelas padaku." Elaine berkata ke samping, "Saya perlu bertanya. Cek ini pasti alat bantu yang dia bawa untuk menipu orang. Dia tidak sengaja memberikannya padaku. Untungnya, itu diberikan kepada saya. Jika benar-benar digunakan untuk menipu orang, polisi tidak dapat menangkap dan menembaknya." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Claire lagi, dan berkata dengan sedih, "Claire, sampah ini keluar dan berani menipu 100 juta. Anda berani percaya keberanian seperti itu? Jika Anda tidak menceraikannya, seluruh keluarga kami akan dibunuh olehnya." Wajah Claire juga menjadi dingin, menatap Charlie, dan berkata, "Charlie, jika kamu tidak menjelaskan ini dengan jelas, aku akan mempertimbangkan untuk menceraikanmu. Anda miskin, saya bisa menerimanya. Tetapi jika Anda tidak mengikuti jalan yang benar, mencuri dan menculik, maka saya tidak dapat melewati Anda." Charlie berbalik dan buru-buru berkata sedih, "Istriku, biarkan aku jujur padamu, cek 100 juta ini, aku benar-benar membelinya dari toko pemakaman." "Toko pemakaman?" Claire dan Elaine sama-sama terkejut dan bertanya, "Ada apa?" Charlie tidak punya pilihan selain mendesah, "Bukankah tuan tua saya meninggal ketika saya berusia 8 tahun? Dia meminta saya untuk bermimpi 2 hari yang lalu, mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk dibelanjakan dan diganggu oleh orang lain, jadi saya harus memberinya segalanya. Bakar uang." Karena itu, Charlie terus menghela nafas dan berkata, "Aku tidak berani menunda, jadi aku pergi ke toko duka dan bertanya. Orang-orang merekomendasikan cek semacam ini kepada saya, dengan mengatakan bahwa satu bernilai 100 juta, dan satu bernilai lebih dari selusin uang kertas Ming sebelumnya. Dibundel, hemat energi, dan ramah lingkungan, jadi saya membeli satu untuk 10, mengira saya membakarnya di persimpangan pada malam hari, tapi saya tidak menyangka bahwa saya hanya mengambil yang salah dan memberikan ini kepada ibu." Claire bertanya dengan curiga, "Apa yang kamu katakan itu benar?" Charlie buru-buru mengangguk, "Itu benar. Pikirkan tentang itu, betapa baiknya semua orang tahun ini. Siapa yang akan ditipu dengan cek 100 juta? Sebuah cek senilai 100 juta bahkan tidak bisa menipu seorang kasir rumah sakit." Claire memikirkannya, dan apa yang dikatakan Charlie memang benar. Tidak ada yang akan percaya dengan cek senilai 100 juta dolar, dan tidak cocok untuk digunakan sebagai alat penipuan. Bab 326. Memikirkan hal ini, dia mengurangi ekspresinya sedikit, menyerahkan cek kepadanya, dan berkata, "Pasang, dan bakar untuk ayahmu di malam hari. Jangan membingungkan kami lagi. Dalam kasus Oolong, Anda mungkin harus sesuatu telah terjadi." Charlie juga buru-buru mengangguk, "Jangan khawatir, istriku, aku tahu, aku harus memperhatikan." Setelah berbicara, dia buru-buru mengeluarkan cek lagi seharga 180,000, menyerahkannya kepada Elaine, dan berkata, "Bu, cek ini benar, ini dia."
Setelah berbicara, dia buru-buru tersanjung dan berkata, untungnya, Anda tahu lebih awal, atau jika saya benar-benar membakar cek ini, kami akan kehilangan banyak. Elaine memelototinya, jika bukan karena cek, dia tidak mau melepaskannya. Namun, siapa yang bermasalah dengan uang? Ambil cek ini, dan 160,000 sisanya bisa menjadi miliknya. Melihat dia menerima cek itu, Charlie menghela napas lega. Dia tidak berhati-hati dan hampir memiliki masalah besar. Untungnya, otaknya bereaksi lebih cepat. Tapi setelah mengatakan itu, ibu mertua benar-benar pintar dan disalahartikan sebagai kepintaran. Jika dia tahu bahwa cek 100 juta ini benar, dia akan kesal untuk melompat langsung dari jendela ini. Saat dia menghela napas lega, sebuah suara tua dan cemas tiba-tiba datang dari luar pintu bangsal. Jacob, Jacob. Anakku, bagaimana kabarmu? Ibu di sini untuk menemuimu. Setelah mendengar ini, Charlie mengerutkan kening. Setelah itu, dia melihat Nyonya Wilson tua berjalan dengan tongkat, Noah Wilson, Harold, dan Wendy. Nyonya Wilson tua memiliki wajah cemas dan tertekan, matanya merah, dan dia sepertinya baru saja menangis. Begitu dia masuk, dia tidak bisa menahan tangis, dan buru-buru berjalan ke arah Yakub yang terbaring di ranjang rumah sakit, dan berkata dengan air mata, Jacob, ibu mendengar bahwa kamu mengalami kecelakaan mobil dan sangat takut bahwa saya hampir meninggal karena serangan jantung. Saya bergegas menemui Anda, bagaimana kabarmu sekarang? Meskipun Claire agak jijik dengan orang-orang ini, dia merasa bahwa dia mengunjungi ayahnya, dan dia tidak dapat menyangkal wajahnya, jadi dia mengambil langkah maju selama 100 tahun dan berkata, Nenek, ayah baik-baik saja. Luka Charlie sudah dirawat. Dia sembuh. Nyonya Wilson tua menghela napas lega dan berkata, itu bagus, itu bagus. Jacob juga berkata dengan sedikit memalukan, Bu, jangan khawatir, aku akan mati. Bahkan, Yakub juga mengadu ke Lady Wilson di dalam hatinya. Namun, selain keluhan, masih ada kasih sayang keluarga. Bagaimanapun, dia adalah ibunya sendiri, bagaimana dia bisa benar-benar tidak memiliki perasaan sama sekali? Pada saat ini, melihat ibunya sangat menyayanginya dan menangis seperti ini, dia juga terharu. Nyonya Wilson tua menangis, dan dia menegur dirinya sendiri dan berkata, saya menyalahkan Yakub, dan saya tidak terlalu peduli dengan Anda. Setelah mengetahui bahwa kamu mengalami kecelakaan, ibumu merasa menyesal. Saya sangat takut Anda akan terluka. Kesalahpahaman ibu hilang. Dengan itu, Lady Wilson sudah menangis dengan sedihnya, dan tersedak oleh isak tangis, Jacob, selama bertahun-tahun, nyatanya, ibu tidak mempedulikanmu. Ibu selalu ingin kamu menjadi pria yang baik, jadi dia sengaja keras padamu dan berharap kamu bisa tumbuh dengan cepat. Ini semua kerja keras bagi ibu untuk menyendiri. Jangan salahkan ibu. Jacob tiba-tiba merasakan jantungnya menegang, dan tanpa sadar ia menangis. Dia selalu mengeluh kepada Lady Wilson sebelumnya, mengapa dia sangat mencintai kakaknya tetapi bukan dia? Mengapa Anda selalu menyemangati saudara Anda, tetapi untuk diri Anda sendiri, apapun yang Anda lakukan itu salah? Hal ini telah menjadi simpul hatinya selama bertahun-tahun. Tetapi hari ini, ketika ibu berkata dengan penuh air mata, dia tiba-tiba merasa bahwa simpul di hatinya sepertinya banyak mengendur.